Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya ini sudah ada Suzuki XL7. LSUV ini baru diluncurkan pada awal tahun 2020 ini. Dia bukan R3 lagi, dia adalah XL7, sudah berganti nama, dia lebih tinggi, dia hadir dengan gaya crossover. Lantas seperti apa impresinya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya kami sudah membuat video first impression dan juga first drive dari Suzuki XL7. Jadi jika Anda ingin mengetahui apa yang dimiliki oleh XL7 secara lengkap, Anda bisa klik link di atas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang XL7 ini, kita berbicara dulu tentang harganya. Mobil ini dijual dengan harga mulai dari 230 juta rupiah hingga 267 juta rupiah. Nah, jika Anda sudah berminat membelinya, karena melihat video first impression kami sebelumnya, dan Anda tidak ingin repot pergi ke showroom, kini Anda dapat menggunakan aplikasi Blibli.com di handphone Anda untuk membeli mobil ini secara mudah. Dan tentunya banyak keuntungan yang ditawarkan. Membahas LSUV, rasanya segmen ini masih sangat muda di Indonesia, namun kini makin banyak peminatnya. Jika Anda ingat, Toyota Rush dan Daihatsu Terios adalah salah satu pencetusnya. Dia hadir di tahun 2007. Lalu datang Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, dan Suzuki XL7 yang baru saja dihadirkan pada awal tahun 2020 ini. Oke, secara tampilan dia bukan R3 yang ditambahkan aksesoris lantas menjadi XL7, tidak. Dia berubah desainnya hampir secara keseluruhan. Bisa dilihat di bagian depannya, dia berubah secara keseluruhan. Fascia depannya ini dimulai dari headlampnya, dia desainnya baru, serta menggunakan fitur LED headlamp. Lalu juga grillnya juga dia tampak baru dibandingkan R3. Lantas untuk bumpernya juga dia kini memanjang serta memiliki aksen hitam seperti ini yang menggambarkan sebuah crossover. Lalu beralih ke bagian sampingnya, dia juga menggambarkan sebuah crossover berkat penambahan over fender di bagian bannya ini. Lalu juga ada roof rail di bagian atapnya. Dan yang paling penting sebuah LSUV adalah ground clearance-nya. Di XL7 ini dia memiliki ground clearance 200 mm atau lebih tinggi dibandingkan Suzuki R3 sekitar 20 mm. Untuk mesinnya, dia masih mengandalkan mesin yang sama dengan Suzuki R3. Dia memiliki kapasitas 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 104 PS serta torsi 138 Nm. Semua tenaga tersebut dialirkan ke roda depannya. Lantas untuk pilihan transmisinya ada dua, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Tidak hanya maskulin, kesan sporty juga hadir pada XL7 ini berkat penambahan beberapa aksesoris seperti spoiler serta talang air dari Suzuki Sport. Sekarang kita lihat bagian ruang interiornya. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, Suzuki XL7 ini hadir dengan nuansa serba hitam di bagian interiornya. Seperti bagian dashboard, bagian jok, semua berwarna hitam berbeda dengan R3 yang memiliki warna beige. Lalu juga untuk ruang interior ini, bagian dashboard, dia memang tidak memiliki material soft touch sama sekali. Ya wajar karena dia memiliki rentang harga 200 hingga 300 jutaan. Lalu untuk joknya sendiri, dia menggunakan campuran dua bahan material, kulit dan fabric. Fitur yang paling menarik dari XL7 tipe tertinggi atau tipe Alpha adalah fitur eSmart Mirror. eSmart Mirror ini mampu menampilkan citra digital dari bagian belakang mobil Anda, lalu juga bagian depan mobil Anda. Bahkan tidak hanya itu, dia mampu merekam apa saja yang terjadi di bagian depan mobil Anda atau bagian belakang mobil Anda. Alias dia memiliki fungsi seperti dashcam. Untuk head unitnya, dia dilengkapi dengan layar sentuh dengan berbagai fitur. Tentunya fitur standar seperti Bluetooth musik dan aux-in terdapat pada head unitnya. Lalu juga dia ada fitur menarik yaitu Easy Connection. Dia bukan Apple CarPlay maupun Android Auto, hanya saja dia bisa menampilkan mirroring dari smartphone Anda. Jadi Anda tinggal mengkoneksikan smartphone Anda seperti ini, lalu tampilan smartphone Anda akan muncul di layar head unitnya. Dan head unit ini dia tidak dilengkapi dengan fitur navigasi, jadi jika Anda ingin melakukan
Navigasi, Anda perlu mengoperasikan lewat HP Anda seperti ini. Klik aplikasi navigasi dan dia akan muncul di layar head unitnya. Lalu fitur berikutnya adalah sistem pengaturan AC yang sudah digital walaupun masih single zone, akan tetapi mengoperasikannya sangat mudah. Karena semua fitur serta kelengkapan SL7 ini sudah kami bahas di video first impression, rasanya kami tidak sabar untuk mengendarai SL7 ini guna mengetahui impresi berkendara. Sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Suzuki SL7 ini, dan kesan saya pertama saat mengendarai mobil ini adalah visibilitas yang sangat baik. Well, karena posisi duduknya ini dia memang cukup tinggi, serta posisi dashboardnya ini cukup rendah sehingga menghasilkan tingkat visibilitas yang baik. Namun ukuran pilarannya ini sedikit besar sehingga agak menghasilkan tingkat blind spot. Yang saya suka mengendarai dari SL7 ini adalah kesan yang seolah-olah premium pada mobil ini. Bahkan tidak hanya di SL7, saat saya mengendarai Suzuki R3 pun rasanya seperti ini. Bahkan di SL7 ini seperti desain setirnya dia flat bottom, serta head unitnya dia floating, seolah-olah dia terinspirasi dari mobil-mobil yang lebih premium. Akan tapi ya meski dia terkesan premium, desainnya bagus, namun dia belum ada material soft touch di ruang interiornya. Lalu untuk fitur yang menarik dari mobil ini adalah fitur e-smart mirror. Karena dia tidak hanya sekedar spion, dia juga mampu menghasilkan citra gambar dari depan maupun dari belakang melalui kamera yang tersedia di bagian belakang kamera ini maupun di bagasinya. Fitur seperti ini dia belum ditemukan di model-model LMPV maupun LSUV. Dia pertama kali ada di Indonesia itu yaitu di Nissan Terra. Akan tapi di R3 ini dia justru dikembangkan lagi sehingga dia bisa merekam alias fungsinya sebagai dashcam. Nah, jadi jika Anda bertemu dengan Suzuki SL7, tentu tipe Alfa, karena tipe Alfa hanya yang memiliki fitur ini, tentunya jika Anda bertemu di jalan, sebaiknya Anda tidak berbuat macam-macam karena segala sesuatu aktivitas Anda bakal terekam di e-smart mirror-nya ini. Untuk peredaman kabinnya sendiri, Suzuki SL7 ini patut diacungi jempol. Karena Suzuki mengklaim bahwa SL7 ini telah dilengkapi dengan berbagai perangkat peredam sehingga mampu meredam suara dari luar dengan baik. Dan saya merasakan juga di SL7 ini dia menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya dalam hal kekedapan kabinnya. Mengingat Suzuki SL7 ini adalah sebuah LSUV, dia basic R3 namun dibuat lebih jangkung serta dia hadir dengan kesan yang maskulin, maka kami pun langsung menjajalnya ke jalan yang off-road seperti ini. Memang dia lebih tinggi dibandingkan R3, dia lebih tinggi sekitar 20 mm, dia ground clearance 200 mm, namun dia bukan yang tertinggi di kelasnya. Masih ada Toyota Rush yang memiliki ground clearance 220 mm serta Expander Plus yang baru-baru saja ini dihadirkan oleh Mitsubishi. Akan tetapi sisi baiknya dengan ground clearance yang tidak terlalu jangkung, dia masih mampu menghasilkan bantingan suspensi yang cukup lembut, bahkan melewati jalan rusak seperti ini. Lalu hal baik yang kami temukan saat menjalankan SL7 ini jalan yang rusak adalah dia tidak menimbulkan suara dari bagian kakinya. Dia masih sangat lembut, dia masih sangat halus ketika berkendara melalui jalan rusak seperti ini. Soal bandingan suspensi, Suzuki SL7 merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Mungkin dari Anda banyak yang bertanya-tanya bagaimana bandingan suspensinya di jalan raya, terlebih ini adalah sebuah LSUV, karena banyak yang menganggap LSUV itu keras. Namun di SL7 ini ternyata tidak. Dia tidak ada isu-isu tentang suspensinya yang membuat
di dalam kabinnya menjadi tidak nyaman. Dia masih sangat lembut bandingkan suspensinya di jalan raya, bahkan di jalan tol seperti ini dengan kontur yang agak bergelombang, dia peredamannya masih tergolong baik. Untuk pengendaliannya, dia memang sedikit ada body roll ketika berjalan dengan kecepatan tinggi, akan tetapi gejala yang dihasilkan itu cukup minim, sehingga tingkat pengendaliannya masih cukup akurat. Oh ya, tadi saya sempat saat melalui jalan off-road, saya memutarbalikkan mobil ini dan kami mengapresiasi salah satu hal pada SL7 ini, yaitu radius putarnya. Sama seperti Suzuki R3, dia radius putarnya kecil sehingga dia mampu menghasilkan kelincahan. Bahkan menurut kami mobil ini cocok untuk kondisi jalan-jalan seperti di Jakarta, banyak jalan sempit, maka mobil ini bisa diandalkan untuk bermanuver di gang maupun di jalan-jalan yang sempit dengan baik. Dan yang menarik, tidak hanya fitur keamanannya, dia untuk informasi pengemudi dia cukup lengkap, karena dia MID-nya ini tersedia berbagai informasi seperti average fuel economy, range, serta dia ada grafiknya di bagian MID-nya. Lalu juga beberapa informasi-informasi menarik seperti motion. G-motion ini adalah dia sebuah kurva, jadi jika mobil ini digas melakukan akselerasi, maka dia kurvanya itu seperti ke bagian belakang, jadi itu mencerminkan G-force dari mobil ini. Sedangkan jika mengerem, maka G-force akan ke bagian depan dan di kurvanya juga dia akan ke bagian depan. Lalu juga ada grafik power serta torsi di MID-nya. Ini cukup menarik karena dia seperti mobil-mobil Eropa seperti BMW dan juga Mercedes-Benz. Lalu juga ada grafik akselerasi serta pengereman. Seperti yang saya bilang di awal video, membeli mobil ini dapat melalui aplikasi Blibli.com. Karena bertransaksi melalui Blibli.com, Anda akan mendapat beberapa keuntungan. Tentunya pembelian mobil melalui aplikasi Blibli.com, pembayarannya aman dan terjamin. Serta ada customer service yang siap melayani pertanyaan Anda selama 24 jam. Suzuki SL7 ini dia dilengkapi dengan mesin yang sama persis dengan R3. Output tenaga sama, torsinya sama persis. Akan tapi karena ini sebuah SUV, maka dia profil bannya lebih tebal dibandingkan R3. Sehingga kami pun harus melakukan pengetesan konsumsi bahan bakarnya. Berdasarkan hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia memang sedikit lebih boros dibandingkan R3, akan tapi masih sangat positif angkanya. Kami mencatatkan angka 11,8 km per liter untuk rute dalam kota, sedangkan untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia juga sedikit lebih boros. Dia mencatatkan hasil 17,5 km per liter. Ada yang menarik dari hasil pengetesan kami, yaitu akselerasinya. Seperti saya bilang sebelumnya, SL7 ini dia mesinnya sama persis 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 104 PS serta torsi 138 Nm. Dulu kami sempat mengetes R3, akselerasi 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 13,7 detik. Menariknya di SL7 ini justru dia angkanya lebih baik dibandingkan R3. Kami melakukan pengetesan dan hasilnya untuk menempuh 0 sampai 100 km per jam dia hanya membutuhkan waktu 13,3 detik saja. Tentunya angka akselerasi ini juga cukup baik dibandingkan para kompetitornya seperti Toyota Rush maupun Daihatsu Terios yang mencatatkan hasil akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 14 detikan. Namun dia tidak lebih baik memang dibandingkan Honda BR-V yang mencatatkan waktu akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 12 detikan. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah tidak adanya fitur auto door lock. Fitur auto door lock itu sebenarnya berfungsi jika kendaraan mencapai kecepatan tertentu, maka kunci pintu ini akan mengunci secara sendirinya. Dan di SL7 ini dia tidak ada, sama seperti Suzuki R3. Jadi jika Anda menjalankan mobil ini, Anda menyalakan lalu menjalankan dari rumah misalkan, pastikan mobil Anda pintunya terkunci karena dia tidak dilengkapi dengan fitur tersebut.
Lantas kami juga menyebutkan tadi bahwa peradaban kami dari SL7 ini cukup baik. Akan tapi kami menemukan satu kelemahannya, yaitu saat mobil ini berjalan dengan kecepatan di atas 110 km/jam, maka di bagian kanan ini seperti mobil seperti menabrak angin seperti itu. Bunyi di bagian kanan ini, di bagian spion. Hal yang sama juga ditemukan pada Suzuki R3. Untuk posisi berkendara dari SL7 ini sebenarnya sudah cukup baik. Dia pengaturan joknya bisa diatur secara tinggi rendah, maju mundur serta tingkat kerebahannya dengan cukup leluasa, sehingga posisi berkendaranya menurut kami sangat baik. Sayangnya kami sedikit mengharapkan kehadiran fitur telescopic steer yang bisa memajukan mundur setir seperti ini, sehingga tentunya akan menghasilkan posisi berkendara yang semakin lebih baik di SL7 ini. Selain bertransaksi secara mudah dengan aplikasi blibli.com, Anda juga bisa menikmati fitur tukar tambah dari blibli.com. Cek web atau aplikasi blibli.com untuk melihat langkah-langkah dalam proses tukar tambah. Kehadiran Suzuki SL7 di Indonesia seolah menjadi jawaban Suzuki atas tantangan merek-merek Jepang lainnya yang lebih dahulu menghadirkan model SUV seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda BR-V maupun Mitsubishi Xpander Cross. Unit yang kami tes ini adalah tipe tertinggi, yaitu tipe Alpha yang dijual dengan harga Rp267 juta, yang artinya lebih murah dibandingkan Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, dan juga hanya sisi sedikit dengan Rush dan Terios. Perlu diingat bahwa mobil ini wajib Anda pertimbangkan karena menurut kami sangat value for money. Desain eksteriornya meski mengambil basic dari Suzuki R3, namun Suzuki melakukan sentuhan sehingga desainnya sangat maskulin serta kekar. Lalu juga bandingkan suspensinya, karena banyak yang concern dengan SUV bandingkan suspensinya keras, namun di SL7 ini dia bandingkan suspensinya lembut dan juga empuk. Lalu juga fitur-fiturnya khususnya untuk tipe tertinggi dia cukup berlimpah. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Suzuki SL7. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa isi kolom komentar kami. Subscribe bila Anda belum. Main-main juga ke website www.autodriver.com. Terima kasih dan sampai jumpa.